Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 290215012125. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Berikut akan saya lampirkan filenya. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia, investor, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat risiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu, penting sekali memahami jenis investasi dan risikonya. Tujuan investasi. Berikut beberapa tujuan penting dari investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan penghasilan tetap. Dua, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Tiga, berguna untuk mengembangkan usaha. Empat, mendapatkan jaminan dalam bisnis. Membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus. Contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspansi, dan lain-lain. Terus ada juga mengurangi tekanan inflasi. Investasi dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Bentuk investasi. Setelah mengetahui jenis-jenis investasi, deretan jenis investasi tersebut juga dikelompokkan ke dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu investasi aktiva real. Investasi aktiva real, investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Terus adanya investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya investasi deposito dan saham. Contoh investasi. Pertama, Eki membeli 2 gram emas batangan seharga 400.000 per gram pada tahun 2005. Emas tersebut disimpan dengan rapat di berangkas pribadi miliknya. Setelah 5 tahun, harga emas per gram meningkat menjadi 500.000 per gram. Eki pun menjual emas yang dimilikinya dan mendapatkan keuntungan 100.000 per gram. Tindakan Eki membeli emas pada tahun 2005 ini yang disebut sebagai investasi. Dan keuntungan sebesar 100.000 dari selisih harga beli tersebut disebut keuntungan. Ada beberapa jenis-jenis investasi. Banyak sekali jenis investasi yang ada saat ini, diantaranya ada investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana,
investasi valuta asing, investasi obligasi, investasi syariah, investasi cryptocurrency, investasi deposito, dan sebagainya. Inilah jenis-jenis investasi. Jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Terdapat dua jenis investasi yang dikategorikan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kamu konversikan dengan uang atau jual. Namun perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposito. Dan yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Untuk mendapatkan keuntungan, kamu dapat menikmati hasil dari investasi ini dalam 5 tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibanding investasi jangka pendek. Investasi jenis ini sangat cocok bagi kamu yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan nikah, dana pensiun, dan lainnya sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi saham dan investasi emas. Cara berinvestasi. Jika dulu investasi mengharuskan untuk melakukan administrasi yang rumit, saat ini investasi dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Hanya dengan berbekal smartphone, misalnya Anda dapat melakukan investasi melalui produk-produk investasi Tokopedia seperti emas dan reksadana. Nominal untuk investasi pun bisa dimulai dari Rp500. Manfaat berinvestasi. Investasi pun punya banyak manfaat bagi investor. Berikut beberapa manfaat atau kelebihan investasi yang bisa dipetik. Yang pertama meningkatkan aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi properti pembelian tanah, apartemen, atau rumah yang harganya kelak akan naik. Namun peningkatan nilai aset tidak dapat dalam waktu singkat. Butuh waktu yang lama dan kesabaran. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan. Karena banyaknya kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, investasi sangat tepat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang menunjang masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan karena nilainya akan naik. Dan yang ketiga, gaya hidup hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat. Untuk tetap berinvestasi, pada akhirnya orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal yang tidak penting dan bersifat lebih ekonomis. Dan yang keempat, ini menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari utang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Inilah manfaat investasi. Terus ada resiko juga nih, resiko investasi. Selain memiliki banyak manfaat, investasi tentu juga mempunyai sejumlah resiko yang harus diwaspadai oleh investor. Adanya business risk atau liquidity risk, financial risk, country risk, exchange risk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Jika ingin investasi berhasil, berikut beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. Jangan melakukan investasi dengan tergesa-gesa dan harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam.
termasuk mengenai objek investasi yang paling potensial untuk dipilih. Tidak bertindak secara spekulatif. Penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi, mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kamu siapkan, memahami risiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih. Jadi sebelum kita melakukan berinvestasi, kita harus memahami dulu langkah-langkahnya, risikonya, dan manfaatnya. Berikut ini yang saya sampaikan tentang investasi. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.